Halo teman-teman, saya lagi di Salon Tirta Harum bersama dengan Beli Ketut. Halo. Halo. Ya, hari ini kita akan Payas Agung ya. Itu style rias ala Bali dengan bunga emas yang tinggi-tinggi dan besar ya. Ya. Itu. Iya, betul. Ya, dan Beli Ketut sangat pintar berias. Ya, dan bikin orang tambah cantik atau orang yang belum bisa dibilang cantik menjadi cantik. Ya, jadi ayo kita saksikan. Kamu kenapa tertarik dengan budaya Bali? Karena itu indahnya luar biasa, sangat berbeda dengan Australia. Iya. Ya, ini misalnya kalau kita merias, stylenya jauh beda. Iya. Ya. Make upnya tipis biasanya. Ya. Sekarang nggak agak tebal, Tebal ya. tapi untuk eyeshadow tidak begitu tebal. Ah, Hanya foundation agak tebal karena untuk mengcover iya. pori-pori, untuk mengcover kulit biar lebih halus. Gitu. Jadi sejak kapan udah tertarik dengan rias dan kecantikan? Iya. Gitu? Kebetulan dulu itu saya kuliah di ISI juga kan. Di sana itu ada mata kuliah tata rias. Oh ya, ada ya. Iya, udah dapat mata kuliah tata rias. Kemudian kan setiap di Bali itu setiap ada upacara, setiap ada apapun yang berhubungan dengan kehidupan di Bali itu pasti ada yang namanya upacara ataupun kesenian, entah itu tari, musik dan lain sebagainya. Jadi pasti memerlukan rias kan, memerlukan musik gitu. Jadi ya berjalan dengan itu saja kita memulai ini dari bangku kuliah sudah merias, walaupun cuman ya sedikit lah, sedikit. Tapi tambah. Iya. Kita belajar. Sampai saat ini pun saya masih belajar untuk jadi lebih bagus lagi. Untuk, intinya tidak henti untuk belajar. Ya. Tapi ya tidak semuanya bisa ya. Mungkin Karena saya tidak ada pilihan pekerjaan lain. Oh. Ya, jadi saya punya kemampuan seperti ini, jadi difokuskan di sini. Ya, astungkare menjadi peluang bisnis sekarang. Iya. Tuh. Dan itu mulai dari sedikit. Ya. Dari saya beli kain itu cuma satu. Itu luar biasa rasanya. Bahagia sekali. Iya. Bisa beli itu. Jadi memang tidak, dari awal itu memang dari nol sampai saat ini punya seperti sekarang ini, merasakan sekali bagaimana proses, bagaimana kita berjuang dan menjadi dengan senang karena sudah jadi bagian dari kehidupan dari waktu kuliah dulu gitu. Sekarang ini jadi menikmati, tidak merasa beban untuk menjalaninya. Ya, ini bisa dianggap sebagai kesenian juga ya? Iya, betul. Sejak kapan kamu tertarik dengan budaya Bali? Sejak kapan? Itu dari tahun 98 pertama kali saya ke Bali. Iya. 98? Iya. Kamu ke Bali dulu di mana? Belajar di ISI? Tidak, itu liburan. Oh, ya, liburan. Pertama kali keluar negeri. Dan itu ya Indonesia negeri pertama yang saya lihat dan langsung jatuh cinta. Oh. Iya. Iya. Lihat tariannya. Walaupun belum tahu apa-apa. Iya, menikmati ya. Dan ini terharu lihatnya. Tapi tidak sampai membayangkan nanti saya bisa menghargai orang asing mana ya. Ya. Terus kenapa kamu bisa, pasti belajar di ISI kan sebelumnya kan? Iya. Tempatnya.
Ya, saya memberanikan diri untuk keluar dari kantor. Dulu saya kerja sebagai PNS. Oh ya? Iya, jadi saya cuti 6 bulan, terus ke Bali belajar nyari. Setelah itu saya ketagihan, balik lagi. Iya. Sampai ya lumayan bisa lah. Ya, bisa. Mama mampu sekarang kan sudah ada guru di Australia kan? Ada, saya senang loh melihat kegiatannya di sana itu. Ternyata orang luar kita budaya Bali juga. Dong ya. Ya, sedikit saja. Kamu kan hidupmu udah manja. Bagi aksen untuk menegaskan keharusan aja. Matanya udah hijau, nggak perlu kisah lens lagi. Ya kemarin saya lihat di Instagram ada yang pakai soft lens. Ya, Buka matanya. Karena kan soft lens itu sangat membantu sekali untuk ini. Apa namanya? Untuk make up tuh kelihatan gitu ya. Oh, tapi menurut saya senang melihat mata yang lebih hitam. Oh, karena kan Ya kan kebalik biasanya ya. Itu ya perspektifnya Yeah. kita. Iya. Kita kan suka kulit berwarna sawo matang. Ya. Ya. Jadi kita kebalikannya. Iya. Kita kebalikannya. Itu orang tua di sana. Bagaimana lihat kegiatan kamu di Bali atau bagaimana? Ibu kadang-kadang sedih karena saya pergi terus, ya, dan tidak mau hidup seperti orang biasa. Ya. Saya pernah di Australia dulu, jadi cuma Nari 1 minggu ya di di Perth. Oh, banyak yang ketat ya. Dari kan ada sana ada kayak festival apa dulu, festival wisata dulu. Jadi banyak dari pelaku wisata dari seluruh negara ke sana. Tahun berapa? Tahun berapa sih? 2009 ya? Itu sama isi? Nah, saya sama ada di bagian Sanggar. Sip School namanya. Itu di Ketut gak pernah sakit punggung itu kalau Dia segini. iya, saya kalau merias orang ke kram dikit. Oh ya? Ya, karena agak tegang mungkin. Iya. Nah. Ya, tidak sih sebenarnya. Tapi kalau pegal pasti terasa pegal. Kan masih wajar ya. Iya. Terus. Kamu di Bali ini ada performance, rencana performance ada? Sepertinya tidak. Belum. Saya hanya ikut latihan di Sanggar. Sanggar mana? Di Singapadu, Sanggar Pak Sutirta. Tahu. Ya, jadi ramai di sini banyak yang minta dirias, sibuk. Ada, selalu ada. Jadi ya bersyukur jadinya setelah pindah ke sini itu jadinya orang tuh lebih mudah nyari lokasi di sini. Jadi mungkin kalau saya nggak salah, mungkin 10 tahun yang lalu orang tidak begitu gila tentang berpayas. Ya. Sekarang prawet. itu karena gaya hidup sekarang kan sudah agak ya berubah lah, pastilah ya berubah karena pengaruh juga kan dari informasi di sosial media, di internet kan itu ya. Jadi orang kan punya juga pengen ada kenangan gitu. Itu sih yang penting, ada kenangan dulu waktu preweddingnya lu ada foto ininya dengan ya kalau orang kan cari yang bagus kan untuk sekali seumur hidup pasti dia memerlukan mencari sesuatu yang bagus kan. Makanya ya kita berusaha untuk, dan ini trennya berubah juga ya. Iya, selalu berubah. Ya, yang saya lihat mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu waktu saya
pertama kali belajar nari, misalnya itu garis garis alis mata masih tipis sekali. Iya, tipis sekali. Sekarang lebih tebal karena kan ya sesuai dengan selera pasar. Sekarang kita mengikuti selera pasar. Ya, kita berusaha lah untuk mengikuti atau memulai tren. Iya, atau buat tren baru, kita buat tren baru boleh. Kalau mata udah bagus, tapi tidak perlu banyak eyeshadow, jadi sedikit saja. Betul. Ya, gitu. Kalau dibuat tebal terlalu garang kelihatannya, terlalu keras kelihatannya. Nah itu udah, jadi kalau orang bermata warna coklat atau hitam boleh tebal ya, banyak lebih banyak ya. Jadi Beli Ketut tidak menari lagi seperti tidak sih? tidak kangen, pastinya kangen ya. Karena dulu saya sering mengajar nari juga di sanggar kan, banyak sanggar juga saya tangani. Menyenangkan kita mengajar anak-anak. Iya, itu seru. Sangat menyenangkan mengajar anak-anak. Iya. Dan sekarang saya ketemu sama mereka sudah dewasa. Pak, ingatlah sama saya, dulu saya udah nari di sini ini. Berarti mereka ingat. Iya, ingat. Dan dulu saya dan mereka ingatnya. Dulu lho Pak sangat galak ngajak saya menari. Gitu. Iya. Mungkin itu acting saja ya, atau benar-benar? Emang saya bukan galak, itu saya mengajarkan disiplin untuk anak-anak biar. Harus ya. Iya, kalau tidak disiplin, nggak akan bisa belajar, nggak akan bisa menari dengan bagus. Iya. Kalau kita nggak serius mengajarkan, jadinya dia akan mewariskan juga yang kurang bagus ke generasi berikutnya kan. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk si anak itu, ya kan nanti ke depan dia kan memberikan yang terbaik juga untuk si penerusnya dia juga kan, pasti gitu kan? Betul kan? Tuh. Yang saya lihat juga ada perubahan style tari di Bali. Mungkin kalau kita melihat video yang direkam pada tahun 60-an, itu aturnya beda banget. Iya. Dan ekspresi mukanya beda. Iya. Iya, karena mungkin pengaruh ya karena dari penyampaian karakter si guru itu mungkin ya. Kalau dulunya mengampaikan seperti itu karakter tariannya misalnya, pasti terbawa dengan yang diajarkan sama si guru. Iya. Ya kan? Terus sekarang tarian itu banyak sekali. Banyak persaingan luar biasa sekarang. Jadi harus pintar sekali mencari spesialitas atau buat namanya lebih. Karena ya kan dulu kalau nggak salah itu Salon Agung terkenal. Tapi sekarang sudah banyak sekali Salon Agung. Banyak sekali sekarang bertebaran. Jadi kita yang sebagai parias itu harus pintar-pintar berkreasi, berinovasi, belajar lagi. Itu yang penting. Kita stuck, nggak mau belajar lagi, susah. Jadi dia itu dapat ide-ide dari mana? Biasanya dari diri sendiri atau dari membaca majalah? Kadang kita berimajinasi saja sih. Gitu. Kadang pernah sih kita melihat suatu majalah ada misalnya dengan tema apalah misalnya di majalah itu, kok menarik untuk diangkat untuk riasan. Saya coba, ya lumayan berhasil. Suka saya itu mencari
untuk kita akan menciptakan hal-hal baru, menciptakan kreasi-kreasi baru. Sangat tertantang intinya untuk berkreasi lagi gitu loh. Iya. Jadi kalau di Bali ada style yang beda-beda tergantung provinsi. Kabupaten. Ya. Iya, ada. Ada style beleleng beda, gaya biasanya. Kalau di Denpasar kan semua orang sudah tahu PS Agung. Oh, itu style Ya. Denpasar ya? Bandung, Oh, Denpasar, Bandung. Karangasem beda Karangasem lagi ya? beda lagi. Itu saya suka yang ada ini tempelan di samping, Oh, teh kuping. oh ya, itu namanya tajuk namanya. Tajuk. Tajuk ya. Itu khas banget ya, pakainya beda dia. Beleleng juga bagus. Saya lihat juga. Semuanya saya lihat di Instagram atau Facebooknya. Terima kasih. Ya. Bulu alis mata bule lebih panjang mungkin. Iya, Ya. iya, iya lebih panjang. Jadi nggak perlu lagi untuk di bawahnya itu. Oh, ini juga. Ya. Banyak bulu kan? Ikan bukan hitam. Terus di Australia ada orang Bali belajar nari. Ada yang Iya? belajar sama saya ada. Serius? Oh ya? Kadang-kadang sedikit aneh ya karena Iya. ya gurunya orang asing. Iya, benar muridnya ya. orang Bali. Iya. Jadi Tutup matanya. Jadi gimana ya? ya Kita mengajarkan orang yang punya budayanya itu ya. iya, ada yang sudah bisa menari dan ada yang tidak bisa menari. Ya, tapi kebanyakan murid saya itu dari Jawa, dari Jakarta, banyak. Di Australia kan banyak orang Indonesia di sana ya. Ya lumayan banyak di kampus saya banyak sekali. Tutup matanya dulu ya. Iya. Iya banyak sekali Indonesia di sana. Orang Bali-nya tidak begitu banyak. Oh ya? Yang lebih banyak mungkin orang yang dari Jakarta, dari Sumatera banyak, Padang orang Oh. Padang. Ya. Iya. Kan Bali tidak kecil. Dan untuk orang Bali keluar dari Bali mungkin sedikit susah. Karena ya ketinggalan ritual dan Iya. keluarga. Iya. Kecuali dia memang sudah dari lama sudah di luar mungkin dia bisa gitu. Ay, pamit ya. Ya ya. Nanti tak kabarin. Oke. Belum ke Australia. Oke. Tuh. Oke, semua pamit. Ya. Biasanya kan saya biasanya di sini kan pakai coklat hitam biasanya. Kan saya bisa pakai coklat saja. Oh iya. Ya, sesuai dengan karakter kulit kamu. Dan rambut juga ya. Ini namanya Serinate. Serinate. Saya tidak pintar bikin Serinate. Itu sulit. Jadi kemarin saya bikin, jadi terlalu sempit katanya. Kata Pak Guru, dia lain kali Jeng kalau bikin Serinate jangan yang terlalu sempit ya. Ya. Ya kadang-kadang itu mempengaruhi bentuk wajah Oh, orang. memang. Iya. Harus rata, jadi saya coba ratain malah tambah sempit. Jadi semakin kecil. Ya. Ya berikan warna coklat. Oh. Jadi kamu dengan makanan di Bali sudah biasa dah makanan di Bali ya. Sangat senang, bukan biasa, luar biasa. Senang sekali makan. Oh iya? Ya, tiap pagi ke pasar nyari nasi campur Bali. Nasi bubuh ya. Bubuh juga, ya. Kemarin makan bubuh. Ya. Tapi itu agak pedas kemarin. Jadi
sakit perut. Iya. Tapi sehat kan? Iya, benar. Kalau di Denpasar, daerah Denpasar nyari pabrik guling enak, di mana ya tempat yang paling bagus, paling depan? Di Denpasar, di mana ya? Saya ke pasar kemarin di Krenem. Kurang enak. Oh, oke. Apa ya? Di mana ya? Yang lebih enak. Di mana ya? Ntar dulu, sebentar dulu. Boleh apa? Di itu, di Teku Umar. Oh, Sari, apa namanya? Iya, apa namanya itu ya? Chandra, Iya, Sari. apa namanya? Apa namanya dia? Nah. Itu ya Chandra. Apa namanya, Ben? Hah? Nggak tahu. Ben guling yang di Teku Umar itu loh. Chandra Metu. Iya, saya tahu itu. Jadi itu memang enak ya. Itu memang enak itu. Tapi kalau emang enak kan di Gianyar pasti enak. Oh iya, di kota Gianyar ya. Nah, Kalau ada mau lagi pasar. ayam betutunya itu loh. Di Manado. Ayam apa namanya? Yang di dalam pasar itu pernah makan Oh, sana? yang panggang itu ya? Iya, yang Iya. panggang itu enak banget itu. Iya. Siap Tapi untuk? sayangnya jauh. Iya. Coklat. Tapi kalau kamu menari, lebih bagus pakai coklat, Jen. Iya. Jangan hitam. Yang Srinate atau yang Srinate. Oh, bukan di alisnya ya. Kalau di alis saya tetap pakai hitam. Coklatnya pakai. Ini lebih Iya. coklat. Iya. Itu jadinya kalau coklat. Kan lebih natural jadinya. Iya kan? Tidak begitu beda dengan rambut, Ya. tidak begitu beda dengan. Ya. Nah, sekarang kayaknya lebih baik dia pakai kain dulu. Oke. Soalnya dia biar bisa bantu pakai kainnya. Nah, dia pakai lipstick dan lain sebagainya. Dan kita foto-foto. Ya, kan dia bawa dalam torso. Bawah. Oh, dia menari, Ben. Sudah berubah kamu, Jen. Yeay. Nanti pasang bunga emas satu persatu. Iya, satu persatu. Wow. Sabar ya, Jen ya. Iya. Karena itu kan pasti lama. Tapi nggak sih lama banget. Hmm. Jadi harus perlu waktu lah. Mm-mm. Nanti kamu udah ada acara hari ini. Iya. Kecuali acara pernikahan. Saya keluar mencari ya. Oke. Duduk berdiri di sana ya. Ini warna ini bagus sekali kombinasinya. Jadi, the first color, the first kombinasi color. First Benar. one. Yeah. Ya, benar ya. Yeah. Ini pertama kali saya buat ini dengan kombinasi warna ini. It's the first time I made this using this color combination. Combination. Yeah. Ya. Jadi pakai bunga dulu, Yes. baru pakai yang lainnya. Oh, yang gelap. Gelang dan lain sebagainya, badong. Yes. Oh. Manis aja. Jay. Is that you, Jay? Yes. Nah, sekarang kamu duduk lagi, kita Oke. pasang bunga lagi Oke. di depan sini. Oke. Bisa juga. Bisa. Just. Aduh. Ya, duduk tegak ya. Iya, harus dengar kalau masang bunga. Maafin ya, maaf. Rambut saya udah panjang sekali. Iya. Satu apa dua? Dua. Itu karena disertasinya belum selesai. Kalau udah selesai baru saya potong. Iya. Udah berapa bulan kamu mengerjakan disertasi? Udah 3,5 tahun. Oh Iya, iya? udah lama sekali. Udah harus selesai. Heeh. Tinggal 5 bulan. Orang ini namanya seni. Kalau Oh, dulu iya. rias dulu, Ya. rambut ini dipakai. Mm. Jadi asli jadinya rambut asli dipakai itu. Oh. Dan dipotong. Oh, gitu. Dan untuk membersihkan ini lumayan lama. Iya, kan itu lilinnya apa? Iya, Lilin. itulah seperti itu.
Tapi baunya enak ya. Iya. Kamu nyaman sini, Jen? Iya. Kamu nyaman? Nyaman. Yakin? Iya. Lebih nyaman kalau pakai daster, tapi ya. Iyalah. Kang buang. Kamu. Wow, sudah mulai sangat berat ya. Oh, agak berat. Ini berarti udah mau selesai. Udah saya selesaikan sekarang. Wow. Udah terlalu tinggi di atasnya. Gimana? Berat? Sedikit. Ya. Semangat ya. Iya. Ini fotonya bagus. Oh, itu aja. Biasanya semangatnya karena mau menikah. Ini untuk foto aja. Lagi. Oh, subengnya. Sakit. Itu badong. Badong, gelang kano, nggak Gelang ada. kaneng. Kalau ampo-ampo itu yang mana? Ampo-ampo itu ada di sininya untuk menari. Oh iya. Gak lupa ya. Tapi bukan kamu, Tin. Ya memang. Nah, bagaimana? Sekarang sudah selesai. Terima kasih banyak, Li Ketut. Sama-sama. Saya berubah kan? Nah, sekarang waktunya mencari pasangan kan? Betul.